Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, mari kita buka dengan doa. Allah Bapa di surga, pada hari ini kita memperingati Santo Yakobus Tua, salah satu dari murid yang tersayang oleh Yesus bersama Petrus dan Yohanes, saudara dari Yakobus. Bantu kami ya Bapa supaya mengenal hamba-Mu, Rasul-Mu yang yang sederhana ini, tetapi Kau beri semangat yang membara dalam hatinya. Semoga kami juga membara akan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali mungkin lupa bahwa Yesus pun mendidik para rasul, membina para rasul selama 3 tahun itu. Lewat ajarannya, lewat kata-katanya, juga lewat apa yang dilakukan oleh Yesus, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan Yesus. Di mata mereka, di pandangan mereka, mereka melihat. Karena itu mereka bersama-sama Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Itulah proses magang ya, di dalam kehidupan Yesus. Meski mungkin mereka tidak mengerti banyak akan apa yang diajarkan oleh Yesus, seperti halnya dengan para pengikut Yesus yang lain, ajaran Yesus sesuatu yang lebih daripada yang mereka mengerti. Lagi pula mereka adalah para nelayan-nelayan dengan tingkat intelektualitas mereka yang sederhana, tetapi tidak berarti mereka bodoh. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa Yesus itu mendidik, membina mereka gitu loh. Membentuk mereka. Ya. Semua rasul dibentuk dengan cara yang kurang lebih mirip. Nah, bagaimana mereka menangkap, mengerti, memahami, dan mengubah hidup mereka, itu suatu proses yang juga tidak mudah. Di antara 12 rasul itu, mereka pun seringkali memiliki pengertian, pemahaman yang berbeda-beda. Ya, mereka juga memiliki pandangan dunianya sendiri dalam hidup batin mereka. Ya, maka salah satu contohnya adalah Yakobus ini. Bersama Yohanes minta kepada ibunya ibu Zebedeus, untuk menempatkan mereka nanti sebelah kiri dan kanan Yesus. Apakah mereka mengerti ajaran Yesus? Kalau Yesus menjadi raja, mereka akan di kiri kanan, sehingga menimbulkan pemahaman kecemburuan dari para rasul yang lain. Jadi mereka pun punya dunianya sendiri gitu. Ya, yang diizinkan, dibiarkan oleh Yesus bertumbuh, berkembang, ya, yang nanti pada waktunya akan diubah oleh Yesus sendiri. Bersama Yohanes dan Petrus, dia inilah juga dibawa ke atas gunung untuk menyaksikan kemuliaan Yesus yang tiada taranya itu. Ya. Di tempat lain juga, ketika Yesus membawa ketiga orang ini di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa malam hari setelah Kamis Putih, setelah mereka minum-minum, mereka bertiga tidur ketika Yesus sedang berdoa. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat bahwa Rasul Yakobus ini adalah juga orang yang terdekat dari Yesus, katakan lingkaran dekat dengan Yesus, yang secara khusus dididik, dibina, dibentuk oleh Yesus. Formasio, ya, diformasio. Jadi kesediaan kita untuk dibentuk, demikian juga dengan hidup kita. Dibentuk oleh apa? Oleh kenyataan, oleh kehidupan, oleh situasi, oleh problem, oleh masalah, kegembiraan, sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah Tuhan membentuk kita. Ya, Tuhan membentuk kita, seringkali kita juga dibenturkan oleh kita punya dunia kita sendiri gitu loh. Punya pemahaman kita sendiri yang berbeda dengan pemahaman Tuhan. Nah, disinilah poin penting bagi kita adalah formasio. Formasio itu adalah kesediaan untuk dibentuk, kesediaan terbuka untuk dibentuk, ya, kesediaan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, disitulah kesediaan ini loh, keterbukaan ini loh. Meskipun kita tidak mengerti, tetapi juga para rasul juga tidak mengerti. Berkali-kali Injil Markus dikatakan degil hatinya. Di satu sisi Yesus menampakkan banyak sekali mujizat-mujizat, tetapi ketika mereka kemudian tidak ada roti, ya, mereka mengatakan, ya, mereka ragu, apakah memang Yesus bisa
memberi makan ribuan orang yang mengikuti mereka. Mereka nggak mengerti. Maka Yesus bertanya, di mana? Ada berapa roti? Ada berapa ikan? Ya, jadi sesuatu yang untuk masuk ke dalam dunia ilahi, dunia Allah itu tidak mudah. Yang paling penting adalah keterbukaan. Kesediaan untuk terbuka untuk melihat. Dunia kita terbatas sekali, maka kita harus memasuki dunia iman itu yang tak terbatas itu. Jadi kata penting di sini adalah formasio. Yang kedua, di samping formasio ada yang disebut dengan meditatio. Jadi meditasi itu bukan hanya bahwa kita duduk diam hening, tapi kehidupan itu direnungkan, ditanyakan, ya, direfleksikan. Kenapa saya mengalami derita demi derita, problem demi problem kehidupan? Ada apa dengan ini? Mengapa saya sulit sekali bergaul dengan orang lain A dan B? Itu adalah bagian dari meditatio, merenungkan, memikirkan, bertanya. Apa maknanya itu semua? Memberi makna terhadap kehidupan yang sedang saya jalani ini. Apa saja, entah menggembirakan, entah susah. Kita bertanya tidak, memang harus ada waktu-waktu kita hening, kita diam, kita mendengarkan. Ya, apa yang sebetulnya peristiwa itu berbicara apa untukku. Ya. Maka penting bagi kita juga untuk duduk diam, untuk hening itu adalah penting. Ya, karena dengan begitu kita juga sadar bahwa ada sesuatu pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan kepada kita lewat peristiwa itu. Ya, jadi pertama-tama meditatio, jadi maknanya dulu. Kita mendapat makna apa dari peristiwa itu, gitu loh. Merenungkan, merefleksikan, ada makna apa secara manusiawi. Itulah meditasi. Ya, jadi meditasi lalu paling bagaimana kita melatih diri untuk diam, untuk hening, untuk sunyi, untuk apa? Masuk dalam rahasia batin kita masing-masing. Perlu. Ya, dan kita merasa seringkali berat karena seolah-olah itu menjadi beban gitu loh. Udah capek, kerja keras macam-macam. Tapi justru itu sebetulnya suatu hiburan karena sesuatu kehidupan itu memberi kegembiraan ketika saya mengerti maknanya. Ketika tidak mengerti maknanya lalu berat, berubah lagi terus terus sama-sama terus. Tapi ketika ada maknanya, ada sesuatu yang menggembirakan. Coba kalau diperhatikan, Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Hari ke-7 Tuhan hening, Tuhan diam, Tuhan sujud. Untuk apa? Supaya orang bertanya. Jadi hari ke-7 itu hari di mana kita bergaul, bukan hanya meditasi, tetapi kontemplasi. Tuhan mau bicara apa denganku dengan peristiwa ini? Jadi tadi meditasi, makna manusiawi dalam diriku. Sekarang kontemplasi, Tuhan kau bicara apa dalam diriku? Ya. Apa maknanya peristiwa itu dalam diriku? Ya. Maka itulah yang terjadi pada diri Maria dan Yosef. Maka mereka menjawab, ya Tuhan. Ya. Jadi jawaban Maria itu seolah-olah jawaban yang cepat begitu saja yang dinyatakan dalam Injil Lukas. Sebetulnya kalau menurut saya bukan sesuatu yang begitu saja cepat, tetapi suatu proses di mana mereka akhirnya menjawab, ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Suatu proses yang mungkin agak panjang, ya, yang harus mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan Yosef juga mengatakan, satu Yosef, ambillah Maria sebagai istrimu karena yang dikandung itu karena Roh Kudus. Itu juga suatu yang perjuangan Yosef untuk menerimanya. Jadi ada meditatio tapi kontemplatio. Jadi sekali lagi untuk menjadi rasul, menjadi murid Yesus, terjadi ketiga proses formasio dibentuk. Kenapa formasio dibentuk? Karena kita ada banyak batu-batu, ada banyak duri-duri, kekeras kepalaan, kedegilan hati kita. Itu harus kita sadari. Maka kita mohon selalu, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah supaya aku tidak keras kepala. Musuh kita itu adalah kekeras kepalaan, kesombongan, keangkuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi meditasi. Coba kita renungkan. Ya. Beri waktu Anda sendiri untuk bergaul, untuk sendirian bersama Tuhan. Ya. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik yang bisa Anda dapatkan dari Tuhan. Ya.
Lalu kontemplasi. Anda duduk diam, ya, Anda mungkin mau ngerokok, duduk mojok di saat-saat tertentu dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa Engkau padaku? Nah, seringkali kita sulit berdoa pada waktu itu. Saya hanya mengatakan kalimat kata-kata yang mengesankan dari Anda itu yang kita ulang terus. Itu membantu kita untuk konsentrasi. Misalnya, Tuhan Yesus kasihlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihlah aku. Mungkin 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sampai kita merasa tenang, merasa diam, merasa hening. Lalu biarkan Tuhan itu berbicara. Ketika proses ini kita lakukan, maka kita akan menjadi Rasul Kristus. Saudara, kenapa saya katakan ini kepada Anda? Ini saat yang dimana coronavirus ini mengajak kita untuk masuk, tidak dangkal, tapi masuk ke dalam. Tuhan mengundang kita duk in alto, masuklah ke tempat yang lebih dalam. Ke dalam hati Anda yang gelap, yang tidak kita mengerti itu. Seperti pengalaman Maria dan Yosef. Ketika dia mengatakan ya, itu tidak berarti dia tidak gelap. Ya. Tidak berarti Yosef enak begitu saja. Kita tahu kemudian Maria dan Yosef harus menderita. Tapi tidak apa-apa, tapi itu membuat orang bahagia. Dia sendiri bahagia dan orang lain dunia bahagia. Saudara, semoga Rasul Yakobus menjadi contoh kita untuk menjadi rasul. Dan Yakobus kemudian berkobar-kobar bagi Kristus, akhirnya dia mati. Lebih dulu daripada rasul yang lain. Martir yang kemudian pertama dari para rasul yang dibantai, dipukul, dibunuh zaman Raja Agripa dengan semangat membara. Saudara, Anda dan saya, kita semua dipanggil menjadi Rasul Kristus. Jangan takut, jangan takut. Bersedialah menjadi Rasul Kristus. Anda dan saya, kita semua, saatnya dunia membutuhkan Anda, membutuhkan kita. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman sabda ini. Semoga Santo Yakobus membangkitkan rasul-rasul Kristus di antara umat pilihannya. Dengan berani dan gagah mewartakan Kristus yang menderita, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.